Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Tata Negara yang beranggotakan Harman Haryanto, Ike Sintia Mulyadewi, dan Indah Puspasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kami. Materi yang akan kami bahas yaitu bentuk negara Indonesia, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harman Haryanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk negara Indonesia. Istilah bentuk negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu Statsvormen. Menurut para ahli ilmu negara, istilah Statsvormen diterjemahkan ke dalam bentuk negara yang meliputi negara kesatuan, federasi, dan konfederasi. Jika dilihat dari bentuk negara yang berlaku umum di dunia, maka bentuk negara secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pertama negara kesatuan, yang mana merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Thailand, dan Kamboja. Kedua, negara federasi atau serikat adalah negara kesatuan bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Contoh negara yang berbentuk federasi adalah Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada, Meksiko, Irlandia, New Zealand, dan India. Selain kedua bentuk negara tersebut, ada pula bentuk negara lain, yaitu konfederasi dan serikat negara. Konfederasi adalah bergabungnya beberapa negara yang berdaulat penuh, sedangkan serikat negara merupakan suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi yang diadakan oleh semua negara anggota yang berdaulat. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang lebih sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 yang berbunyi Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah memperkukuh prinsip NKRI, di antaranya pada pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Selain itu, wujud negara kesatuan tersebut semakin diperkuat setelah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya kesepakatan MPR, yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yaitu mengenai bentuk pemerintahan Indonesia. Nah, bentuk pemerintahan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Nah, adapun beberapa bentuk pemerintahan itu dibagi menjadi dua, yaitu ajaran klasik dan modern. Nah, ajaran klasik itu terdiri dari pendapat Aristoteles, Plato, dan Polybius. Kemudian ajaran modern itu terdiri dari republik dan monarki. Nah, republik itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu republik absolut. Nah, republik absolut ini merupakan di mana pemimpin mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya, mereka menggunakan partai politik. Nah, dalam pemerintahan tetap ada parlemen namun tidak berfungsi. Kemudian yang kedua yaitu republik konstitusional. Nah, di mana
Kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden, namun kekuasaan yang dimiliki oleh presiden tetap dibatasi oleh konstitusi. Kemudian yang ketiga yaitu republik parlementer. Nah, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang dimana parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. Nah, kemudian monarki. Nah, monarki memiliki tiga bagian, yaitu yang pertama yaitu monarki absolut. Nah, monarki absolut itu biasanya pemimpin negaranya dipilih berdasarkan keturunan. Kemudian pemimpin berkuasa penuh karena tidak ada batasan hukum yang mengikat. Yang kedua yaitu konstitusional. Yang kedua yaitu monarki konstitusional. Nah, jenis monarki ini merupakan jenis monarki terbatas, yaitu di mana negara yang menganut sistem ini mempunyai badan pemerintah pusat seperti parlemen. Dalam sistem ini, ratu dan raja berperan sebagai pemimpin negara, namun mereka tidak bisa melakukan apapun sesuai yang mereka inginkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu monarki parlementer. Nah, sistem pemerintahan ini merupakan sistem kerajaan yang di dalam pemerintahannya terdapat parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, para menteri baik individu maupun keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada sistem pemerintahan Indonesia. Nah, sistem pemerintahan Indonesia merupakan gabungan dari dua istilah yaitu sistem dan pemerintahan. Nah, sistem merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhan itu. Nah, sedangkan pengertian mengenai pemerintahan bisa dalam arti luas dan bisa dalam arti sempit. Nah, dalam arti luas yaitu perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di mana negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Kemudian sistem pemerintahan itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, sistem pemerintahan presidensial merupakan suatu sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Kemudian ciri-ciri pemerintahan presidensial. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama, dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Kemudian, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan hanya kepada kekuasaan legislatif. Kemudian yang terakhir ciri-cirinya yaitu
kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Kemudian kita masuk ke kelebihan sistem pemerintahan presidensial. Nah, kelebihannya yaitu badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, Presiden Filipina adalah 6 tahun, dan Presiden Indonesia adalah 5 tahun. Kemudian kelebihannya itu penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Kemudian kelebihan yang terakhirnya itu legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Nah, kemudian kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Nah, kekurangannya yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Kemudian yang kedua yaitu sistem pertanggungjawabannya kurang jelas. Yang ketiga yaitu pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas. Kemudian kekurangannya yang terakhir yaitu pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. Perkenalkan, nama saya Iki Cynthia Mulia Dewi akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Yang selanjutnya yaitu mengenai sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Ciri-ciri dari pemerintahan parlementer ini yaitu dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan kepala negaranya dikepalai oleh presiden atau raja. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, Perdana Menteri memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Yang selanjutnya, menteri-menteri hanya bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Dan kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh kekuasaan legislatif. Kelebihan dari sistem parlementer ini yaitu pembuatan kebijakan ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas, dan adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya. Dan yang selanjutnya yaitu kekurangan dari sistem parlementer. Kekurangan dari sistem parlementer ini yaitu kedudukan badan eksekutif atau kabinet itu sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh parlemen. Selanjutnya, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatan, karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Dan parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Selanjutnya, berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi bahwa kemerdekaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Simpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Secara teori, berdasarkan Undang-Undang 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, namun dalam praktiknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Apabila dilihat dari sejarahnya, Indonesia beberapa kali mengalami perubahan periodisasi sistem pemerintahan. Di antaranya pada tahun 1945 sampai 1949, Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada tahun 1949 sampai 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu. Pada tahun 1950 sampai 1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal. Pada tahun 1959 sampai 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal. Pada tahun 1959 sampai 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara demokrasi terpimpin. Pada tahun 1966 sampai 1968 atau Orde Baru, Indonesia menganut sistem presidensial. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.